Oke adik-adik, kali ini kakak akan membahas lagi tentang kesetimbangan ya. Jadi ini kesetimbangan part 2 ya. Jadi adik-adik tonton ya part satunya ya. Kesetimbangan part 2 membahas tentang pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan dipengaruhi oleh 4 macam, yaitu perubahan konsentrasi, kedua perubahan tekanan, yang ketiga perubahan volume, yang keempat perubahan suhu. Oke, kakak akan bahas masing-masing yang tadi. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi zat diperbesar, maka reaksi bergeser menjauhi zat tersebut. Jika konsentrasi zat diperkecil, maka reaksi bergeser menuju zat tersebut. Kakak contohkan sebuah reaksi A tambah 2B menjadi 3C plus D, di mana masing-masing mempunyai wujud zat masing-masing ya, di mana A itu adalah berwujud gas, B itu berwujud solid, C berwujud gas, dan D berwujud aqueous. Di dalam konsentrasi, itu yang kita pakai adalah gas dan aqueous. Artinya yang solid tidak ikut ya adik-adik. Jadi kita tidak melihat yang solid. Jadi contoh yang pertama itu adalah kakak contohkan misalnya kalau soalnya pertanyaannya diketahui, misalnya ditanya apa yang akan terjadi jika konsentrasi A itu diperbesar. Jika konsentrasi A diperbesar, maka reaksinya akan menuju kemana? Akan bergeser ke kiri atau ke kanan. Biasanya pertanyaannya seperti begitu. Jika konsentrasi A diperbesar, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat tersebut. Artinya reaksinya akan bergeser ke kanan. Karena A itu berada di kiri. Jadi reaksi akan bergeser ke kanan. Pertanyaan kedua adalah apa yang akan terjadi jika konsentrasi B itu diperbesar? Reaksi akan bergeser kemana? Karena B itu adalah berwujud solid dan konsentrasi itu yang kita lihat itu adalah gas dan aqueous, artinya reaksi tidak bergeser ya, artinya reaksinya tetap tidak bergeser. Oke, untuk yang ketiga, kalau pertanyaannya misalnya adalah konsentrasi C diperbesar, apa yang akan terjadi jika konsentrasi C diperbesar? Konsentrasi C itu berwujud gas dan C itu berada di sisi kanan. Reaksinya akan bergeser ke kiri. Reaksi akan bergeser ke kiri. Reaksi akan bergeser ke kiri. Reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kiri adik-adik. Reaksi akan bergeser ke kiri. Kemudian yang keempat adalah pertanyaannya jika konsentrasi D diperbesar, reaksi akan bergeser kemana? D itu berwujud aqueous dan aqueous ikut ya, berarti reaksi akan bergeser karena dia berada di kanan, berarti reaksi akan bergeser ke kiri. Reaksi akan bergeser ke kiri. Apa yang akan terjadi jika konsentrasi A? Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi jika konsentrasi A itu diperkecil? Jika konsentrasi A diperkecil, karena A itu berada di kiri dan kalau diperkecil reaksi akan bergeser menuju zat tersebut, berarti reaksinya akan bergeser ke kiri. Karena reaksi akan bergeser menuju zat bila konsentrasinya itu diperkecil ya. Ini ada beberapa contoh ya. Berikutnya adalah pergeseran kesetimbangan adalah perubahan tekanan. Perubahan tekanan yang kita tinjau itu hanya yang berwujud gas saja. Dimana jika tekanan diperbesar, maka reaksi bergeser ke koefisien kecil. Jika tekanan diperkecil, maka reaksi bergeser ke koefisien besar. Kak contohkan ini reaksi A tambah 2B menjadi 3C tambah D. Jadi pertanyaannya adalah jika, misalnya kalau pertanyaannya ya, jika tekanan diperbesar, reaksi akan bergeser kemana? Reaksi akan bergeser ke kiri atau ke kanan. Jika tekanan diperbesar, maka reaksi bergeser ke koefisien kecil ya. Jadi adik-adik cukup menjumlahkan koefisiennya saja ya. Jadi di sini kita lihat bahwasanya ada yang solid ya. Kita hapus dulu yang solid karena tekanan itu kita tinjau yang gas saja, aqueous tidak ikut juga, berarti kita tinjau A dan C ya. Di mana sisi kiri adalah koefisiennya 1 dan sisi kanan koefisiennya 3 ya. Berarti 1 dan 3, jika tekanan diperbesar, reaksi akan bergeser ke koefisien kecil. Jadi jika tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke kiri, bergeser ke koefisien kecil.
Jadi pertanyaan selanjutnya adalah jika tekanan diperbesar ya. Jika tekanan diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke koefisien besar. Maka reaksi akan bergeser ke kanan. Untuk perubahan volume, jika volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke koefisien besar. Jika volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke koefisien kecil. Jadi contohnya seperti yang tadi. Jika volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke koefisien besar. Dan untuk perubahan volume yang kita tinjau itu adalah gas dan aqueous ya. Gas dan aqueous. Oke, berarti solid tidak ikut, berarti gas dan aqueous ya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya koefisiennya 1 dan 4 ya. Jadi jika volume diperbesar akan bergeser ke koefisien yang lebih besar ya. Ke koefisien besar jadi akan bergeser ke kanan ya. Jika volumenya diperkecil, maka dia akan bergeser ke koefisien yang kecil, artinya akan bergeser ke kiri ya. Oke adik-adik. Pergeseran kesetimbangan menurut perubahan suhu. Di dalam perubahan suhu, jika suhu diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke endoterm. Jika suhu diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke reaksi yang eksoterm. Nah, contohkan suhu yang reaksi ini. Kemudian biasanya di dalam soal akan diketahui delta H-nya. Delta H positif menandakan eksoterm, delta H yang negatif menandakan eksoterm. Jadi yang kita tahu bahwasanya untuk yang reaksi ini adalah positif ya, berarti delta H-nya itu adalah endo ya. Dimana kalau endo artinya yang belakang mengikuti endo, yang depan itu jadi exo ya adik-adik. Kemudian biasanya yang pertanyaannya dia tulis jika suhunya diperbesar maka reaksi akan bergeser ke reaksi yang endoterm, berarti reaksi akan bergeser ke kiri. Reaksi akan bergeser ke kanan ya, karena endoterm berada di sisi kanan. Jika suhunya diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke reaksi yang exo ya, artinya bergeser ke kiri. Oke adik-adik, semoga adik-adik paham ya. Jadi kalau reaksinya endo, reaksi yang belakang mengikuti ya. Jadi misalnya ada soal lagi, misalnya A tambah 2B sama dengan 3C tambah D. Jadi kalau delta H-nya itu negatif, berarti artinya yang belakang mengikuti ya. Jadi delta H negatif itu artinya exo, yang belakang jadi exo, yang depan jadi endo ya. Jadi belakang mengikuti soal ya. Oke adik-adik, semoga adik-adik memahami 4 perubahan ya. Jadi ada konsentrasi, kemudian volume, tekanan, dan suhu ya. Oke, sekian pembahasan mengenai pergeseran kesetimbangan. Saya harap adik-adik mengerti. Sekian, dan terima kasih.